Prabowo singgung Cak Imin, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Perayaan hari ulang tahun, HUT, ke-17 Partai Gerindra menjadi panggung yang penuh warna politik dan kejutan. Salah satu momen paling menarik perhatian publik adalah ketika Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan kalimat yang menggelitik terkait Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar, sebuah pernyataan yang langsung memancing sorak dan tawa dari hadirin. Prabowo mengucapkan pernyataan itu dengan senyum lebar ketika memperkenalkan para ketua umum partai politik yang hadir dalam acara di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor. Sambil menyebut nama-nama seperti Bahlil Lahadalia dari Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, dan Zulkifli Hasan dari PAN, suasana semakin meriah saat nama Cak Imin disebut dengan tambahan kalimat yang penuh makna tersebut. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar, ujar Prabowo dengan nada penuh guyon. Tawa dan tepuk tangan langsung menggema di ruangan, sementara Cak Imin, yang tersenyum lebar, berdiri dari kursinya dan melambaikan tangan ke arah hadirin. Sebagai informasi, Cak Imin sebelumnya adalah lawan politik Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Namun, setelah kekalahan pasangan Anies Cak Imin dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Cak Imin dan PKB memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus, koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Keputusan PKB untuk bergabung ini menandai babak baru dalam dinamika politik nasional. Bahkan, dalam wawancara terbaru, Cak Imin mengungkapkan bahwa PKB menyambut baik tawaran Prabowo untuk menjadikan KIM sebagai koalisi permanen hingga 2029. Kami ingin menjadi bagian dari percepatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. PKB akan mendukung pemerintahan ini untuk mewujudkan pembangunan yang cepat dan berkelanjutan, ujar Cak Imin penuh optimisme. Pernyataan Prabowo tersebut dianggap banyak pihak sebagai guyonan politik, tetapi di balik humor itu, tersirat pesan yang lebih dalam. Sebelumnya, PKB sempat memilih jalur berbeda dengan mendukung Anies Baswedan. Namun, kini PKB telah sepenuhnya masuk ke dalam barisan koalisi pemerintahan Prabowo. Bagi sebagian pengamat politik, kalimat "kembali ke jalan yang benar" adalah sinyal konsolidasi kekuatan politik untuk memperkuat pemerintahan yang baru terbentuk. KIM Plus kini menjadi gabungan partai-partai besar, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan lainnya. Prabowo tampaknya ingin menegaskan pentingnya persatuan dan soliditas demi mempercepat agenda pembangunan nasional. Cak Imin sendiri merespons pernyataan tersebut dengan sikap positif. Dalam keterangannya usai acara, ia menegaskan bahwa PKB akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Ia juga mengapresiasi gagasan Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Tentu kami menyambut baik tawaran koalisi permanen ini. Koalisi yang kuat akan membantu pemerintah bekerja lebih efektif untuk melayani rakyat. Kami ingin menjadi bagian dari perubahan besar yang dibawa pemerintahan ini, ungkap Cak Imin. Dengan pernyataan ini, PKB menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029. Ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas politik dan mempercepat realisasi program-program pembangunan nasional. Sementara itu, Prabowo juga tampak semakin percaya diri dengan dukungan dari berbagai partai politik. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa tidak ada lagi lawan politik, yang ada hanyalah kawan seperjuangan untuk membangun Indonesia. Kita harus bekerja bersama. Tidak ada lawan politik. Yang ada adalah kawan seperjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, ujar Prabowo, disambut tepuk tangan meriah dari para kader dan tamu undangan. Koalisi permanen yang diusulkan Prabowo bukan hanya tentang membangun aliansi politik jangka panjang, tetapi juga menjadi simbol stabilitas pemerintahan. Dengan banyaknya partai politik yang tergabung, pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih fokus tanpa hambatan berarti dari parlemen. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga harmonisasi antar partai yang memiliki visi dan kepentingan yang beragam. Bagi Cak Imin dan PKB, bergabung dengan KIM Plus adalah langkah strategis yang penuh peluang. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
posisi yang kini diemban Cak Imin, ia memiliki ruang untuk menunjukkan kontribusinya dalam pemerintahan. Pernyataan Prabowo kepada Cak Imin mungkin terlihat sederhana, tetapi menyimpan pesan politik yang kuat. Dengan bergabungnya PKB ke dalam Kimplas, pemerintah mendapatkan tambahan kekuatan politik yang signifikan. Di sisi lain, PKB juga mendapatkan peluang untuk memainkan peran lebih besar dalam pemerintahan. Pertanyaannya kini, seberapa solid koalisi permanen ini dalam menghadapi tantangan 5 tahun ke depan? Apakah dinamika politik ini akan terus berjalan harmonis, ataukah akan ada guncangan di tengah jalan? Yang jelas, publik akan terus menanti langkah-langkah strategis dari koalisi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.